Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light. Baik, saudara dan saudari semua yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Tema webinar kita kali ini adalah bagaimana kita mengatasi angkara murka dengan kasih yang murni. Pertama-tama saya hendak menegaskan kembali bahwa yang namanya berspiritual itu punya tujuan yang luhur, ya. Jadi jangan punya asumsi, apalagi sampai percaya dengan sepenuhnya bahwa tidak ada tujuan dalam berspiritual. Ya. Segala sesuatu itu kita jalani ya pasti ada tujuannya, apalagi kita bicara tentang spiritualitas. Ya, tentang jalan keheningan, pasti dia punya tujuan yang luhur. Ya. Nah, spiritualitas itu ketika kita jalani, seyogianya membuat kita mengalami perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita, di dalam realitas diri kita. Jadi kalau kita semula punya watak-watak yang destruktif, punya watak-watak yang jelek, ya, dengan berspiritual, ya mestinya semua watak yang jelek itu bisa kita ubah. Segala kejahatan yang biasa kita lakukan bisa kita hentikan. Ya. Sehingga dengan spiritualitas, dengan jalan keheningan, kita memang betul-betul menjadi pribadi yang baru. Ya. Akan menjadi ironi kalau orang belajar spiritualitas tetapi kelicikannya makin tinggi, keserakahannya makin besar, ya. Itu pasti salah dalam belajar atau salah tangkap, ya. Gitu. Baik, sebelum saya masuk ke tema utama, tema inti dari webinar ini, saya ingin mengungkapkan ya beberapa pelajaran penting ketika kita mengalami sakit, ya. Jadi ini saya ceritakan dalam kondisi saya lagi sakit mata, ya, sehingga ini cerita yang otentik kan gitu. Cerita yang masih aktual karena sedang terjadi. Jadi kalau kita mengalami sakit apapun, kita mesti mengerti bahwa ada alasan kenapa sakit itu terjadi. Tentu saja alasan itu akan disesuaikan dengan rajutan karma kita. Ya. Ada orang mengalami sakit karena punya dosa. Ada orang mengalami sakit karena gaya hidupnya yang salah. Ada orang mengalami sakit karena emosinya yang tak terkendali. Ya. Nah, pada kasus saya, ya, Anda mau percaya tidak kan terserah Anda, ya. Itu pilihan Anda. Tetapi saya harus mengatakan apa adanya bahwa inilah yang namanya risiko pekerjaan, ya. Nah, yang penting adalah kalau sudah sakit ya diterima. Apapun alasannya, sakit itu adalah perwujudan kasih dan keadilan dari Sang Sumber Hidup. Sakit, kerasa sakit, wajar. Tetapi mengeluh atau tidak, itu satu pilihan. Ya. Dan teman-teman yang bertemu saya selama saya mengalami sakit mata ini, ya tentu bisa melihat apakah saya selama sakit mata itu memilih untuk mengeluh atau tidak. Ya. Saya jelas memilih untuk menikmati semua proses ini karena saya tahu bahwa ini sesuatu yang memang harus saya jalani sesuai dengan peran saya saat ini. Dan saya sadar betul bahwa di balik ini semua pasti ada anugerah yang luar biasa besar. Ya. Jelas saya tidak mengeluh atas apapun yang terjadi, ya. Saya masih bisa ketawa, ngajak Anda ketawa. Dan saya masih bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang memang harus saya selesaikan, termasuk mengajar kali ini dan menyiapkan materi. Berikutnya, orang sakit pasti pengen sembuh, tetapi
ajaran spiritual murni itu membimbing Anda untuk punya kepasrahan total. Jadi lakukan saja upaya penyembuhan yang sewajarnya, yang memang sesuai dengan akal sehat Anda, atau kalau dalam kasus saya sesuai dengan tuntunan Gusti. Ya, jadi saya melakukan semua upaya penyembuhan yang memang dituntun oleh Gusti dalam bentuk apapun. Ya. Sekaligus saya akan setia untuk tidak melakukan apapun yang tidak diperkenankan oleh Gusti. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa, tetapi jangan memaksakan untuk sembuh. Sembuh itu pasti butuh waktu, dan itu bukan kita yang ngatur, ada keadilan kosmik yang mengatur. Ya. Selama belum sembuh, ya nggak usah ngresulo, nggak usah ngedumel. Dijalanin aja proses hidupnya sebagaimana wajarnya. Ya. Makanya tadi saya bercanda bahwa menunggu bisul pecah itu kayak menunggu pencerahan datang. Ya. Saya rasanya seumur-umur gitu ya, baru sekali ini punya bisul kayak gini nih, di mata lagi kan gitu ya. Mantap sekali lah pokoknya. Ya rasanya ya mantep, mau coba? Nyut itu kalau diomongin pakai mulut gitu ya. Aduh. Nah, tetapi memang saya nggak bisa memaksakan harus sore ini, ya. Besok kapan, sudah saya berserah diri. Tapi semua itu memang ada waktunya, ya. Sama dengan orang juga kalau menuai hasil panen kan ada waktunya, nggak bisa dipaksa. Jadi sudah dijalani hidup ini dengan sukacita, dijalani prosesnya gitu, ya. Nah, banyak orang sudah sakit tambah menderita karena sikap yang mengeluh, ya. Alasannya banyak kan, begini begitu ya. Saya sudah bilang bahwa merasa sakit itu wajar, tapi mengeluh itu pilihan. Gitu. Saya itu ngerasa sakit, tapi saya memilih untuk tidak mengeluh. Ini ajaran saya, ya. Gitu. Jadi Anda yang belajar spiritual, jangan apa-apa pengen cepat, pengen instan. Sakit pengen cepat sembuh, miskin pengen cepat kaya. Yo, Anda nggak akan pernah benar di dalam berspiritual dan dalam menjalani kehidupan. Slow, tapi kita lakukan yang terbaik, ya. Itu pengantar dari saya, ajaran tentang menghadapi kondisi sakit, ya. Baik. Saudara dan saudari yang saya kasihi, di jagat raya ini, di kehidupan yang ada di bumi ini, memang ada yang namanya dualitas atau wabineda. Ya. Ada dualitas yang sifatnya natural. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Ya kalau itu nggak usah dibahas ya. Gitu. Kita tinggal menyesuaikan diri. Kalau lagi panas, ya pasang AC. Kedinginan pakai selimut ya. Nah, ada dualitas yang kaitannya dengan soal apa istilahnya ya? Soal kualitas jiwa. Ya. Yang ini nanti menentukan bahagia dan menderitanya seseorang. Jadi pada diri manusia ada dualitas. Dalam arti kita itu punya yang namanya benih keilahian, sekaligus juga punya benih kesetanan atau benih kejahatan. Ya. Nah, masing-masing benih ini bisa memanifestasi menjadi kasih murni dan angkara murka. Jadi kasih murni dan angkara murka itu servernya berbeda. Manusia yang mengabaikan keheningan sehingga tidak terhubung dengan sumber kasih murni di dalam dirinya akan menjadi budak egonya dan berkembang biaklah angkara murka di dalam diri. Yang patut dicatat, semua ini hasil dari pilihan. Ya. Manusia yang memilih karena manusia punya kebebasan berkehendak dan manusia kemudian
punya kebebasan untuk memilih. Anda menjadi jahat atau tidak, sekali lagi itu pilihan. Ya. Itu bukan Tuhan yang menetapkan. Ya. Anda begini, begitu, ya. Bukan. Sekali lagi ini adalah hasil pilihan kita sendiri. Meskipun pada akhirnya pilihan kita ini akan membentuk rajutan karma. Yang dengan rajutan karma itu, ada orang yang menjadi sangat susah berbuat kebajikan, menjadi mudah berbuat kejahatan. Sebaliknya ada yang dengan rajutan karma itu menjadi susah untuk berbuat kejahatan, menjadi mudah untuk berbuat kebajikan. Gitu. Tapi kan rajutan karmanya hasil pilihannya dulu. Ya, tapi apapun kondisinya sebetulnya di saat ini, dimanapun kita berada, kita punya kesempatan untuk mengubah itu, termasuk mengubah rajutan karma kita. Ya, jadi tidak ada ruang untuk ngeles. Saya nggak bisa menghindar dari kejahatan ini. Oh, tidak bisa, saudara. Ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, di dalam ajaran spiritualitas ada satu terminologi yang seringkali disalahpahami. Ya. Itu adalah konsep melampaui dualitas. Tentu saja karena orang nggak betul-betul mengerti, jadi ngomong asal, nanti banyak orang mengikuti. Ya. Saya perlu menekankan bahwa melampaui dualitas itu bukan berarti menganggap tak ada benar dan salah. Oh tidak, saudara dan saudari, dalam kacamata hukum kosmik itu benar dan salah itu sangat jelas, sangat gamblang. Kalau Anda mengkhianati tuntunan Tuhan, hidup tidak dalam kasih murni, Anda salah. Ya. Kalau Anda hidup selaras dengan tuntunan Tuhan yang muncul dari relung hati, Anda benar. Ya, benar salah itu nyata. Ya. Nah, melampaui dualitas juga bukan berarti Anda kemudian membiarkan diri tetap dijerat angkara murka supaya hitam putih tetap ada. Oh, itu salah besar ya. Begini saudara, kalau Anda membiarkan angkara murka, maka angkara murka itu akan dominan. Angkara dominan berarti kegelapan mencengkeram diri Anda. Kalau angkara dominan kegelapan mencengkeram diri Anda, maka yang terjadi bukan kesetimbangan, tapi ketimpangan dan kerusakan pada diri dan lingkungan Anda. Gitu. Jadi jangan sok-sokan, kita harus menjaga kesetimbangan. Jadi jangan menghilangkan kejahatan dalam diri. Karena kalau nggak ada kejahatan, nggak ada kebaikan, tapuk ndas mulai gitu-gitulah ya. Gitu. Melampaui dualitas itu adalah bergerak menuju kesatuan yang agung. Hidup dalam kesadaran menyatu dengan sang sumber hidup, dengan sumber kasih yang murni. Dan manifestasinya adalah berarti kita hidup sepenuhnya di dalam kasih murni itu. Dalam berpikir, berkata, dan bertindak benar. Sesuai dengan tuntunan Gusti yang ada bertahta bersemayam di relung hati. Jadi orang yang telah melampaui dualitas itu, setiap detik kehidupannya ada dalam kesetiaan atau loyalitas penuh kepada tuntunan Gusti. Tidak pernah membangkang apapun juga tuntunan Gusti itu. Ya, orang yang ada dalam posisi telah melampaui dualitas itu, waktunya, hidupnya sepenuhnya dilandasi kasih yang murni. Nah, tentu saja untuk bisa sampai ke titik ini, orang harus bisa membereskan angkara murka di dalam dirinya. Orang harus bisa menuntaskan peleburan segala sisi gelap di dalam dirinya. Jadi, orang yang telah melampaui dualitas itu tidak lagi punya namanya kesombongan, kelicikan, tidak punya juga yang namanya luka batin. Makanya lagu tadi Hati yang Luka itu perlu disetel sering-sering untuk mengetes kualitas batin Anda. Ya, kalau misalnya dengerin lagu itu langsung kebayang wajah-wajah korban angkara murka Anda nyesel, berarti Anda memang belum selesai dengan watak angkara murka. Ya, kalau Anda dengerin lagu itu langsung
pedih hatinya, terkenang semua orang yang menyakiti jiwa Anda, berarti Anda itu penuh dengan luka batin. Ya. Tapi kalau kayak saya dengar lagu itu malah ngakak terbahak-bahak, itu tanda Anda sudah bebas dari angkara murka dan luka batin. Kecuali Anda cuma ngikut-ngikutan saya aja ya, lain cerita. Ya. Jelas? Jadi melampaui dualitas itu berarti kita telah melampaui tadi, ya, kondisi kita ada benih kejahatan, ada benih ilahi. Kita hanya ada dalam benih ilahi yang telah tumbuh subur gitu. Benih kejahatannya telah dimatikan, telah disirnakan. Ya, itu namanya melampaui dualitas yang beneran gitu. Bukan versi spiritual abal-abal. Tapi kalau mau enak, Anda ikutin aja spiritual abal-abal. Ya. Jadi Anda punya justifikasi untuk tetap memelihara segala sisi gelap. Karena sisi gelap terus dipeluk untuk menciptakan kesetimbangan di dalam diri. Boleh kadang sombong, kadang rendah hati. Itu namanya setimbang. Itu tidak laku di persaudaraan matahari ya saudara. Ya, sombong bereskan, jangan dipelihara. Licik bereskan, jangan dipelihara. Titik. Ya. Baik, kita lanjut. Ini betul-betul harus kita renungkan bersama. Angkara murka adalah penyebab penderitaan pada diri kita sendiri maupun orang lain. Angkara murka menyebabkan luka batin pada para korban dan menambah dosa pada para pelakunya. Sekaligus biasanya para pelaku itu pasti akan dibayangi oleh penyesalan. Ya. Maka angkara murka pada diri kita harus disirnakan. Segala bentuk kejahatan diri harus dihentikan. Inilah cara untuk bisa keluar dari roda samsara. Jadi kalau Anda semua pernah mendengar tentang kata moksa. Moksa yang sejati itu adalah kita keluar dari roda samsara. Nah, tentu saja untuk bisa keluar dari roda samsara itu, kita harus bebas dari segala sisi gelap, termasuk bebas dari yang namanya watak angkara. Ya. Ini pasti ada yang ngakak nih. Seingat saya di slide ini yang akan membuat orang ngakak. Oh belum terlalu kali ini. Belum terlalu. Ngakaknya dikit aja yang ini ya. Gini saudara dan saudari yang saya kasihi. Gayanya gini ya, sama. Jadi orang yang masih punya hasad badani itu jangan disebut orang yang masih punya angkara murka. Karena punya hasad badani yang wajar, memenuhi hasad badani itu, memenuhi kebutuhan biologis itu ya. Pada tatanan yang selumrahnya gitu ya, apalagi pakai tuntunan Gusti. Itu jelas bukan tindakan angkara murka. Kayak saya makan bebek ini loh ya, gitu ya, nggak dilek sendiri, bagi-bagi sama temennya ya. Nah yang perlu Anda mengerti adalah, jadi basis keangkara murkaan itu bukan hawa nafsu yang seringkali diomongin orang gitu ya, bukan hasad badani, bukan. Basis keangkara murkaan itu adalah ego dengan segala khayalannya ya. Yang membuat Anda menjadi jahat itu bukan karena badan, bukan, pikiran Anda yang liar itu loh ya. Makanya di sini Anda harus mengerti bahwa badan ini bukan musuhnya jiwa. Badan ini kendaraannya jiwa, sahabatnya jiwa. Yang harus Anda kendalikan apa? Ego Anda, pikiran Anda ya. Manusia itu terjerat dalam angkara murka ketika sibuk berhayal, lupa hening ya. Dan akhirnya menunggangi hasad badani dengan segala kemauan egoistiknya, itu yang dicatat. Jadi kalau kemauan egoistik yang lumrah, yuk
Nggak apa-apa, kita ini punya badan, menikmati hal-hal yang enak itu wajar, asal nggak nyolong, ya nggak ngerampok gitu. Oke. Jadi Anda nggak usah protes, itu Pak Setio guru spiritual kok makan enak-enak loh, masa nggak boleh? Saya nggak nyolong, ya. Gitu. Mestinya kan laku prihatin, enak aja. Saya udah coba laku prihatin bertahun-tahun, bukannya tercerahkan, malah kurus. Tenang, sabar-sabar. Ya. Saya buktikan hasil dari laku prihatin. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, ini adalah contoh-contoh watak angkara ya. Ini ada di buku Kesadaran Kristus, di babat cukup detail ya. Anda yang belum membacanya bisa membacanya kalau memang berminat ya. Jadi tentu ini cuma penyederhanaan ya, belum semua watak angkara disebutkan di sini. Jadi 1 kesombongan, 2 keserakahan, 3 ambisius dan obsesif, kelicikan, kepalsuan, ya, kekejaman, egoistik, kompetitif. Nanti kompetitif itu punya temannya satu rumpun, namanya adalah iri, dengki, dan cemburu. Ya, ada lagi kemelekatan. Kemelekatan punya anak namanya bucin. Ya. Cucunya apa? Bucin itu anaknya kemelekatan. Ya. Nah, kalau Anda angkara murkanya itu level maksimal, ya, inilah hasilnya. Bisa terjadi perang dunia. Bukan membela apa-apa. Kayak Zelensky ini bukan membela bangsanya. Dia cuma mau dapat cuan bantuan dari Amerika dan dari Uni Eropa. Ya. Orang merancang pandemi goblok-goblokan kayak gini juga karena jahatnya maksimal. Ya. Orang coba menghancurkan hutan kayak begini ya. Katanya buat nanam padi. Yang tumbuh kelapa sawit. Jahat namanya. Ini juga ya. Ini kebakaran di Maui, di Hawaii bukan natural. Ini ada sesuatu yang menyebabkannya ya. Memang ini kejahatan global. Ini kejahatan nasional, pinjol ya. Betapa banyak orang jadi korban. Sebetulnya ini kan salah satu instrumen money laundry kan ini selain judi online. Ya. Nah, itu adalah kejahatan-kejahatan level 10 saya menyebutnya. Korbannya banyak banget ya. Nah, saudara dan saudari, ini perlu dicermati ya. Apa hubungan antara watak angkara dengan kuasa kegelapan atau dark force ya. Jadi, kuasa kegelapan atau dark force itu ya, makhluk-makhluk seperti siluman, iblis ya, Moloch, Baphomet dan teman-temannya itu tertarik masuk ke dimensi material bumi, bahkan tertarik masuk ke tubuh manusia. Itu oleh manusia yang penuh angkara. Lalu mereka menunggangi manusia jahat untuk menjajah bumi. Itu faktanya. Kalau manusia tidak memulai duluan, mereka juga nggak akan ketarik ke sini. Ya, tidak ada celah. Jadi portalnya itu diciptakan oleh pikiran-pikiran jahat manusia. Ya. Nah, makanya ditegaskan bahwa karena angkara murka itu menciptakan roda samsara, maka jalan spiritual itu harus bisa membereskan angkara murka itu supaya manusia bisa bebas dari roda samsara. Maka inilah perjuangan dari persaudaraan matahari yang kita lakukan dengan sepenuh hati. 1, memperbanyak orang yang bebas dari angkara murka. Ya. Meluaskan jangkauan dan efektivitas dari mandala-mandala kebancikan. Ya, baik dalam bentuk orang maupun bentuk tempat. Ya. Ketiga, melebur segala kejahatan yang sudah melembaga dan mengglobal. Ya. Makanya webinar kali ini pun diselenggarakan dalam konteks ini, supaya semakin banyak orang sadar tentang apa itu watak angkara dan bagaimana cara mengatasinya yang benar, yang efektif, yang nyata dampaknya. Oke? Nah, ini dia. Saya laku prihatin hasilnya begini coba.
Kalau saya tampilannya begini karena laku prihatin, ya tampaknya Ibu Aipieta juga nggak akan ngikut jalan ini, ya. Mbak Firin mau? Tante Indah mau nggak? Ya, ini masih laku prihatin, ya. Gitu. Jadi apa yang saya ajarkan sekarang, ya, berangkat dari pengalaman nyata bahwa saya memang telah berhasil memurnikan jiwa dan raga, berhasil mentransformasi diri, ya. Nah, caranya adalah cara hening, ya. Nah, saya dulu sempat mencoba berbagai jalan yang tidak sukses, ya. Mulai dari beragam puasa, melek malam, mandi kembang, kungkum tengah malam, hipnoterapi, neurolinguistic programming, dan macam-macam lah. Itu udah pernah saya coba, ya. Dan ini hasilnya yang 2013 itu. Nah, semenjak 2016, 2017, meskipun itu masa-masa transisi, saya mulai fokus hanya hening, hening, dan hening, ya. Nah, hasilnya seperti yang bisa Anda lihat saat ini. Jadi, yang bisa benar-benar efektif memurnikan jiwa, mentransformasi diri itu adalah laku hening. Ya. Laku hening inilah, ya, yang kemudian saya ajarkan kepada Anda semua. Ya. Jadi saya tidak akan mengajarkan hal-hal yang tidak terbukti membawa kepada transformasi yang seutuhnya. Ya. Gitu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ini yang memang harus bolak-balik untuk diungkapkan, ya, supaya orang sadar inilah poros ajaran di persaudaraan matahari. Tanpa Anda menjalankan ini, Anda nggak akan dapat manfaat yang nyata. Tanpa Anda dengan sungguh-sungguh melakukan, mempraktekkan ajaran ini, Anda tidak akan mencapai yang namanya pemurnian jiwa, tidak akan mencapai yang namanya kebahagiaan sejati. Ya. Jadi tetap saudara dan saudari, ya, Anda harus sadar bahwa inilah yang terbukti mengantarkan saya kepada pencapaian saat ini. Saya bisa seperti ini, ya. Bukan soal bisulnya loh, ya. Anda jangan salah tangkap. Soal bagaimana jiwanya menjadi murni, bagaimana bisa tetap bahagia dalam kondisi penuh tantangan, gitu, ya. Itu karena saya konsisten menjalankan laku hening. Konsisten untuk bisa rileks kapanpun, dimanapun. Badannya rileks, pikirannya rileks. Menyadari kasih Tuhan di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Maka dengan itu saya bisa terhubung, terkoneksi dengan yang ilahi di relung hati. Koneksi yang berkelanjutan itu membuat saya bisa mengalami purifikasi. Ya. Mengalami purifikasi itu artinya apa yang semula menjadi sisi gelap itu disirnakan. Jadi dengan laku ini saya bisa membereskan luka batin saya. Dulu saya luka batinnya banyak. Lihat aja wajah saya nih, ya. Kalau masih penasaran, ya. Nih. Ini wajah orang baik tapi penuh luka batin. Ya nggak, Fani? Kamu ngomong terus terang aja. Ya, gitu. Oke. Nah, saat yang sama, gimana pun juga karena dulu itu saya belum terhubung sepenuhnya kepada yang ilahi dalam diri, masih berpikir dengan, ya, akal budi yang kemudian nanti belok kepada ego saya. Masih ada kejahatan di dalam diri dan itu yang kemudian saya bereskan. Tentu saja dengan laku hening ini pula, lewat keterhubungan dengan yang ilahi di dalam diri, saya bisa membereskan segala jejak dosa saya. Ya, dan itu kemudian juga pasti berkaitan dengan bagaimana membereskan nalar saya, menyirnakan segala ilusi, dan yang paling jelas, ya, bagaimana saya bisa membereskan badan saya ini supaya tidak lagi menjadi kos-kosan para demit, ya. Ini serius, ya. Lihat nih, kalau nggak percaya, ya. Ini kurus-kurus begini dulu isi kosnya banyak. Hah? Lihat, coba bayangkan, ya. Saya dari Alas Purwo dapat sekian ekor,
Dari alas Ketonggo sekian ekor. Dari Laut Selatan sekian ekor ya. Nanti dari Kalimantan di hutan Loksado sekian ekor ya. Banyak itu saya koleksi. Mereka semua ngekos di badan saya. Tapi kok ya di rekening saya nggak ada isinya juga. Mereka nggak bayar. Lo ya yang bayar, demit om bayar. Ya. Nah, dengan laku hening, semua kos-kosan itu sudah saya pulangkan. Ya. Sehingga rumah saya kembali menjadi kuil suci. Dan relung hati saya kembali menjadi tahta suci. Nah itu. Gitu. Jadi Anda yang banyak demitnya jangan terus dipelihara. Jangan dengan alasan ini kan juga makhluk Tuhan harus kita ayomi, gundulmu. Ayomi makhluk Tuhan ini nggak begitu. Aduh, suka ya ini loh dalihnya tuh loh ya yang enggak aja. Nah, kalau kita bisa mempurifikasi diri, membereskan semua faktor sisi gelap kita itu, kita baru akan mengalami transformasi. Pikiran kita menjadi semakin cerdas, badan semakin sehat, ya. Kemampuan profesional kita juga meningkat. Hoki juga bertumbuh. Semakin banyak tanggung jawab semesta yang kita bisa tuntaskan dan seterusnya. Ya, orang yang bisa memuntikkan jiwa sampai tuntas, maka dia bisa merealisasikan apa yang menjadi rancangan agungnya. Ya, mencapai versi terbaik dari dirinya. Gitu, ya. Nah, ketika kemarin saya ke Himalaya, ya, di 2024 ini saya nggak pakai laku prihatin kalau ini. Memang nggak gampang, tapi nggak prihatin. Waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur, ya. Itu nggak mesti berlapar-lapar, ya, bersusah-susah, enggak, biasa aja. Ya. Meskipun tentu membutuhkan ketangguhan mental dan ketangguhan fisik jelas, ya. Nah, disinilah saya merealisasikan apa yang menjadi rancangan agung saya, gitu. Oke? Nah, saya harap Anda juga begitu. Belajar spiritual itu membuat Anda jadi keren gitu loh. Bahagia, penuh daya, ya, penuh kreasi, berdikari, dan seterusnya lah. Ya, dan saya sudah memberi contoh, bukan omongan doang. Nah, dalam filosofi Jawa, ajaran di Pesona Matahari ini dirumuskan dalam rumusan ini, filosofi ini. Neng, ning, nung, nang. Ya, saya ulangi lagi karena masih banyak yang belum ngerti. Neng itu heneng dan meneng. Heneng itu badannya kalem, anteng, rileks. Meneng itu pikirannya yang kalem, anteng, memberi perhatian kepada aliran nafas, perhatian apapun yang kita alami. Nah, kalau kita bisa heneng meneng, maka kita masuk ke hening. Kita betul-betul bisa sadar penuh atas momen saat ini di sini, kita menikmati, gitu ya. Yang membuat kita kemudian terhubung kepada yang ilahi, itu namanya hening. Ya. Nah, kalau orang sudah heneng, meneng, hening, terhubung pada yang ilahi, maka dia akan mengalami yang namanya wening, gitu. Makanya saya aneh ada orang namanya wening kok nggak wening-wening, karena dia nggak pernah hening dengan benar, gitu. Ya. Ya. Jadi walaupun Anda namanya bukan wening, heningnya yang benar, supaya jiwa raganya menjadi wening. Wening itu jernih. Nah, kalau jiwa Anda, pikiran Anda, perasaan Anda sudah jernih, tatanan energi Anda jernih, Anda menjadi dunung. Anda menjadi terhubung penuh dengan yang ilahi. Anda menjadi satu kesatuan dengan sang sumber hidup, dengan sang diri sejati. Segala titahnya, segala pesannya itu menjadi jelas, menjadi nyata. Ya. Nah, kemudian Anda punya watak loyal kepada tuntunannya. Itu namanya dunung. Ya. Makanya saya selalu memberikan arahan, Anda hati-hati kalau belum mening, jangan sosokan, saya dituntun Gusti, sebentar, saya nunggu sinyal Gusti dulu, alah mas kesuwen. Ya. Kalau Anda belum jernih, Anda ilusi cuma 1 seket, 1 wis rasa kakean gaya, pakai aja akal sehat, ya, gitu. Kalau enggak nanti ngawur, ya. Jadi Anda harus fokus dulu ke
heneng-meneng heningnya supaya wening ini dulu, jangan sok-sokan udah bisa mendengar tuntunan Gusti ngawur nanti. Nah, tapi kalau sudah wening, Anda bisa mendengar tuntunan Gusti kemudian setia, Anda akan sinung, Anda akan diberkati, diberi anugerah yang nyata. Anda akan dikasih kuasa ilahi dalam segenap perkataan dan tindakan Anda. Dan Anda akan mengalami kemenangan sejati, begitu loh. Saya gini bisul-bisul ini menang. Oh, yang saya hadapi emangnya ringan. Tanya tuh Eman tuh yang mijitin saya kemarin ya. Saya menggunakan jasanya Eman untuk membereskan beberapa hal gitu. Karena memang manusia harus begitu saling membantu. Walaupun energinya dari saya, tapi tetap pakai badannya Eman biar kerasa gitu. Masa saya mijit-mijit sendiri kan nggak enak. Coba mijit-mijit sendiri Glenn, kalau enak nggak enak Glenn. Mendingan saya pasrah ya, saya berkati Eman yang mijitin saya, kan semua enak jadinya. Oh gitu ya. Eman itu hampir pingsan kemarin ya Man ya. Ya nggak gampang disangkanya ini bisul biasa apa, bukan saudara. Ya, tapi yang pasti menang gitu. Makanya nanti kalau bisulnya pecah ini kita layak merayakan kemenangan ya. Kita bikin ingkung. Aduh, lanjut ya. Bisa nggak coba Anda sakit tapi cengengesan kayak saya? Anda tuh sakit ngeluh aja. Baik, mari kita lanjutkan saudara. Ini Anda harus mengerti. Ya. Di relung hatimu, di ujung tarikan nafasmu yang natural, ada telaga suci. Ya. Dari situ selalu memancar air suci ilahi yang membasuh dan menjernihkan jiwa. Kalau di lagunya Sujowo Tejo itu yang judulnya Hingsun, telaga suci itu namanya Tlogo Nirmolo. Tapi masalahnya beliau juga nggak ngerti itu. Dulu nanya sama saya waktu kita duet bareng itu kan. Gitu. Jadi saya harus menjelaskan. Oh, rupanya dia ketika nulis itu lagi dipakai semesta. Ya. Keren sih lagu-lagunya beliau itu. Ya. Nah, siapa yang konsisten terhubung dengan telaga suci itu? Dengan Tlogo Nirmolo ing telenging manah ing telenging ati ya, melalui laku hening yang benar, secara otomatis akan selalu bekerja kekuatan kasih murni yang membereskan segala bentuk angkara murka di seluruh lapisan kesadaran. Jadi ini saudara yang menjadi formula jitu dari saya untuk mencapai kemurnian jiwa, termasuk keterbebasan dari watak angkara. Saya heningnya itu konsisten, bukan karena lagi butuh duit baru hening, bukan karena lagi susah baru hening, bukan karena lagi punya hajat baru hening, bukan. Kapanpun dimanapun itu menjadi prioritas saya. Itu sebelum saya tercerahkan. Bukan kayak Pak Mikhailov kalau lagi ada proyek baru rajin hening ya. Bukan kayak Rinaldi kalau lagi susah baru rajin hening, bukan ya. Gitu. Puas saya hajar. Ya. Hening ini kita betul-betul jadikan sebagai prioritas. Ya. Karena itulah saya kemudian mencapai pencerahan, karena sepanjang waktu kemudian menjadi momen purifikasi dari relung hati ini selalu memancar kasih murni yang membereskan segala sisi gelap kita, termasuk watak angkara gitu. Wah, mengalir sesuatu nih dari bisul saya nih. Basah. Baik, kita lanjut. Nah, tetapi saya mengerti bahwa tidak semua orang bisa 100% menggunakan formula jitu yang telah saya sampaikan, ya. Karena apa? Ternyata kita punya perbedaan dalam beban karma di diri kita, ya. Saya beban karma dari masa lalunya tidak terlalu banyak.
Anda kebanyakan banyak sekali. Sehingga kalau hanya mengandalkan kepada laku hening ya, yang masuk ke dalam diri ya, itu nggak cukup. Jadi Anda harus menggenapi itu dengan apa yang kita sebut sebagai menciptakan lingkaran malaikat. Jadi Anda harus dengan sungguh-sungguh ya, selain Anda rajin melakukan meditasi formal, sebisa-bisanya meditasi informal, Anda dengan sadar penuh tidak melanjutkan kejahatan yang biasa Anda lakukan. Anda dengan sadar penuh memilih untuk semakin tulus. Ya. Anda berjuang sebisa-bisanya merubah sikap. Ya. Anda tidak boleh lagi memanfaatkan momentum secara egoistik ya. Misalnya ikut webinar hanya untuk diposting, habis itu enak, habis itu lupa lagi heningnya, habis itu datang lagi ke webinar, enak lagi. Begitu terus, itu namanya memanipulasi momentum. Ya. Padahal mestinya kalau momentum datang, Anda syukuri, Anda kemudian wujudkan dalam keseharian dengan tindakan lebih baik. Itu dari waktu ke waktu ada gradasi ke atas, bukan malah ajlok-ajlokan begini, harusnya begini. Gitu ya. Jadi makanya belajarlah dari teman-teman yang berhasil karena mempraktikkan lingkaran malaikat ini ya. Gitu. Dan jangan ikuti yang dia malah memilih lingkaran setan. Gitu. Oke? Termasuk ini. Pak Setio kan memang sakti, bisa memboosting. Kalau gitu supaya saya cepat tercerahkan, saya harus menyuap Pak Setio. Saya kirimi makanan enak. Ya. Saya beri senyum yang paling manis. Gombal yang gitu-gitu nggak laku, Mbak. Ya. Yang gitu-gitu itu saya terima, tetapi tidak akan mengubah apa-apa. Mau dikasih kue nggak terima ya, terima aja. Ya. Gitu. Jadi jangan berstrategi, jangan bermanuver. Apapun harus tulus. Ya. Jangan rajin doang ikut webinar, tapi nanti meditasinya males. Ya. Nggak bisa, Anda harus tekun. Oke? Kedekatan dengan saya tidak akan mengubah apa-apa kalau Anda tidak sungguh-sungguh. Ya. Nah, ini ya. Ini kita belajar dari apa yang dijalankan oleh Mas Eko Nugroho, ya, oleh teman-teman kayak Mbak Sari Yose, gitu. Kalau Mbak Aipeta kan dia udah ada di liga yang lain istilahnya, jadi saya nggak sebut lah ya. Gitu. Jadi Anda perbaiki ketulusan. Tulus itu bagaimana? Ya melakukan sesuatu tanpa motif terselubung. Kalau ngirim sesuatu ya karena Anda punya kasih. Kalau membantu orang ya karena Anda bisa merasakan orang itu memang butuh bantuan, dan kalau ditolong itu akan membuat dia keluar dari penderitaan. Gitu, bukan karena Anda pengen apa-apa, yang demi kepentingan Anda sendiri. Tulus itu begitu loh. Yang kedua, ya sungguh-sungguh apapun juga. Dalam berkarya, dalam hening, sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Setengah aja nggak boleh, apalagi seperempat dan seperdelapan. Totalitas. Anda harus tekun, jangan anggot-anggotan, semangat sekarang, besok kagak. Ya nggak bisa, harus konsisten. Nah, dengan itu semua Anda menciptakan karma baik, banyak nolong orang, membantu orang dengan tulus. Ya, ini akan menciptakan lingkaran malaikat yang membantu Anda untuk bisa memudahkan proses purifikasi. Begitu, saudara. Ya. Saya lanjut ya. Kita bahas satu-satu nih soal berbagai watak angkara, bagaimana cara mengatasinya. Ya. Yang pertama, bagaimanakah cara mengatasi kesombongan? Saudara dan saudari, untuk mengatasi kesombongan ini pahami dulu bahwa akarnya adalah kebiasaan berkhayal, berprasangka, merasa-rasa tanpa memperhatikan kenyataan. Seringkali orang menyombongkan hal-hal yang sebenarnya nggak keren. Menyombongkan uang, keadaan fisik, gelar akademik, jabatan, keturunan, apapun. Ya. Padahal sekali lagi,
itu nggak keren-keren amat juga. Misalnya Anda banggain uang kepada siapa? Ya kepada yang lagi kere ya Anda lebih banyak, tapi kan yang lebih kaya dibandingkan Anda banyak. Jadi mau nyombongin apanya? Gitu. Apalagi kalau Anda punya kucing, coba kucing lagi tantrum Anda tawarin uang, nggak laku uangnya. Ya, Anda bangga dengan keadaan fisik, gelar akademik gitu ya. Sudahlah, Anda lewat di depan anjing itu nggak peduli sama Anda. Gitu. Jadi Anda mau banggain apa? Ya. Sama aja Anda punya jabatan menteri itu jalan depan anjingnya nggak peduli juga. Gitu. Ya. Jadi apapun juga lah ya. Apalagi membanggakan keturunan, itu Anda nggak tahu yang dulu menurunkan genetika Anda tuh beneran selamat apa enggak juga nggak tahu, kan cuma ngayal-ngayal doang. Ya. Jadi sudahlah. Ya. Anda jangan sibuk berhayal. Nah, supaya Anda tidak punya kesombongan, Anda harus mengubah kebiasaan berhayal, berprasangka, merasa-rasa itu dengan kebiasaan hening. Apapun anugerah yang Anda punya, yang diberikan oleh Sang Sumber Hidup, Anda sadari itu sebagai perwujudan kasih yang murni. Anda mau dikasih uang banyak, Anda mau dikasih ketampanan, mau dikasih apapun, ya. Sikap dasar Anda adalah Gusti matur nuwun. Karena semua ini adalah anugerah-Mu. Semua ini adalah perwujudan kasih-Mu. Saya jamin saudara, kalau Anda ya, punya sikap syukur begitu, sombong itu nggak ada. Ya. Nah, maka Anda jangan salah paham dengan saya ketika saya bilang saya tercerahkan. Ini saya nggak lagi menyombongkan diri, saya nggak merasa-rasa, ya. Saya lagi bicara kenyataan. Saya memang tercerahkan di bidang spiritual sebagai buah dari perjalanan yang panjang. Tapi ini nggak saya sombongkan karena ini adalah anugerah dari Gusti. Makanya saya, ya, itu tidak akan pernah memalingkan muka kepada orang yang LOC 1. Gitu ya. Kalau merasa saya LOC 1000, saya nggak mau kenalan sama LOC 1, ya nggak begitu ya. Nggak ada kesombongan kayak begitu ya. Nggak pernah juga kan. Coba Anda pernah nggak ya, saya bersikap, tolong bersihkan meja makan saya tidak mau bertemu dengan yang LOC di bawah 50, nanti mengkontaminasi makanan saya. Oh tidak saudara, Anda mau kayak apa silahkan. Ya memang lagi deket dengan saya ininya, jaraknya ya udah kita ngobrol bareng gitu loh, nggak ada kesombongan ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda semakin tekun dalam hening, semakin menyadari segala anugerah yang nyata, semakin berterima kasih, kesombongan itu otomatis luruh. Jadi orang yang sudah hening, memberi perhatian penuh, kan gak ada waktu ngayal. Kalau gak ada waktu ngayal, gak ada kesombongan. Karena sombong itu basisnya khayalan. Gitu. Ya. Sederhana yang begitu itu. Oke, lanjut. Ya. Ada 9. Bagaimana mengatasi keserakahan, saudara? Salah lagi. Ya, gini. Keserakahan, ini simbolnya ini ya, ngelek semua. Duit sak mono dielek gitu ya. Akarnya juga kebiasaan berkhayal dan berprasangka. Orang jadi serakah karena berilusi, ya. Ilusi itu kan dari prasangka, dari khayalan. Berilusi dengan punya lebih banyak uang, lebih punya banyak aset, jabatan, pasangan akan lebih bahagia. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya tahu bahwa semua yang disebutkan tadi yang dianggap sebagai sumber kebahagiaan itu ya salah juga, nggak begitu. Itu ilusi kita aja. Kalau kita tahu sumber bahagia ada di mana, bahwa sumber bahagia datang dari sikap syukur, bahagia sejati muncul dari relung hati yang kita bisa rasakan kalau kita hening, ya udah kita
nerima apa yang ada, nggak ngejar yang nggak perlu, gitu loh, ya. Jadi kalau kita sudah rajin bersyukur, kita rajin hening terhubung kepada yang ilahi dalam diri, otomatis kita nggak akan serakah lagi. Kita bekerja keras tapi tanpa keserakahan. Nah, termasuk kita nggak akan lagi ambisius dan nggak akan obsesif, gitu ya. Jadi orang ambisius dan obsesif itu, wah ini bahasa gaul, bahasa Jaksel, ini kan saya anak Jaksel sekarang. Maksa pakai bingit sini bahasanya Rivino ini. Apa yang dimaui ego membuat seseorang jadi ngotot, jadi gila, pokoknya harus dapat dan mencapainya. Akarnya juga prasangka, ilusi. Ya, mereka percaya bahwa yang dikejar itu pasti baik. Nih kayak sekarang nih 27 November ada yang namanya pilkada. Itu semua calon itu terjebak ilusi. Mereka pikir dengan menang itu pasti akan baik buat mereka. Gak tahu habis itu dicokok KPK, kan mereka nggak pernah mikirin. Loh, yang sekarang aja belum naik udah dicokok duluan, ya dia nggak. Cagup ada. Nggak baca ya? Barusan saya baca soalnya. Belum manggung udah disikat duluan. Gitu. Ya. Pokoknya jangan punya ilusi apa yang kita inginkan, yang kita obsesikan itu pasti menyelamatkan, membawa kebaikan, belum tentu, saudara. Makanya kita tuh nggak usah maksa apa yang kita mau. Punya mau bisa wajar ya, tapi ditimbang-timbang lagi, ini perlu nggak buat kita. Oke, kalaupun kita perlu ya, dalam timbangan akal budi, tetap kita nanti ada sebuah sabda pamungkas. Gusti, biarlah terjadi apa yang sesuai dengan kehendakmu, bukan apa yang menjadi mauku. Kalau sesuatu yang sedang saya usahakan ini memang pas, baik buat saya, biarlah terjadi. Kalau tidak, malah membahayakan, nggak usah. Jadi kita nggak ngoyo, gitu loh. Ya. Ya. Faktanya adalah, orang yang ambisius itu, mau berhasil mau kagak, itu nggak bahagia. Kalau berhasil, nanti ada faktor risiko yang kadang-kadang dia tidak pernah pikirkan. Ya. Lebih dari itu, ambisi satu tercapai, dia akan haus untuk mencapai ambisi berikutnya. Jadi kapan bahagianya? Apalagi kalau yang nggak berhasil, tambah sakit perut, mules, ya, merana, gitu. Maka yang kita lakukan, ya, kalau kita mau bebas dari ambisi dan obsesi ini, pahamilah apa itu bahagia. Ya. Mengertilah bahwa itu berangkat dari sikap syukur kita, ya, dari hening kita. Ya. Dan orang yang sudah belajar hening itu akan bekerja keras, totalitas, tapi juga berserah diri, tidak maksain hasil. Ya. Kita juga mengerti apa rancangan agung kita, apa jatah kita, sehingga kita nggak usah rebutan dengan orang. Gitu. Kenapa Pak Setio nggak ikutan pilkada saat ini, gitu ya? Ya sudah jelas bahwa menjadi pemenang pilkada itu bukan rancangan agung saya, ya. Dan saya juga tahu apa skala prioritas yang penting buat saya, gitu ya. Ya itu. Jadi nggak usah ngejar apa yang nggak penting, gitu, ya. Jelas ya? Gitu. Jadi apapun nanti pilihan kita, itu jangan karena ambisi dan obsesi, karena itu memang tuntunan Gusti, silahkan dilakukan. Tapi ya jangan ngaku-ngaku tuntunan Gusti kalau nggak bisa hening, nanti kan muter-muter jadi nggak jelas. Oke. Baik, ya, kelicikan. Sifat manipulatif alias licik adalah manifestasi perilaku dari tiadanya kasih murni dan muncul dari kebiasaan untuk memenuhi apapun hasrat egonya dengan cara segampang-gampangnya dalam waktu secepat-cepatnya, ya. Generasi pop me itu pasti akan nanti munculnya watak licik. Bahkan dalam berspiritual pun juga ada watak liciknya dipakai juga, kan kurang ajar namanya, ya. Nah, saudara dan saudari, kenapa tiada kasih? Ya karena orang tidak mau hening, ya. Sehingga tidak punya lagi kompas moral di dalam relung hatinya.
Jadi tindakannya hanya didasari pertimbangan ego, apa yang menguntungkan dirinya, tidak peduli kerugian penderitaan orang lain. Lalu solusinya bagaimana Pak Setio? Ya solusinya balik-balik lagi hening dan Anda renungkan, maukah dirimu menjadi korban manipulasi kelicikan orang lain? Ya. Loh kalau nggak mau, kenapa kamu mau meliciki orang lain? Nggak fair. Ya, gitu. Mbak Firin kalau diliciki orang lain mau nggak Mbak Firin? Mbak Firin? Nggak mau. Kalau meliciki orang lain mau apa enggak? Ya, mari kita lanjut. Kepalsuan. Ini siapa nih punya topeng banyak banget ini? Ini dulu Tenenden juara nih, Tenenden dulu. Topengnya paling banyak dia. Karena ini satu kaitan dengan sifat obsesif ya, ambisius. Karena terbiasa jadi budak ego, orang akan bersedia untuk memakai banyak topeng agar orang lain menerima dirinya dan memberi apa yang dia mau. Kok orang ini pakai topeng ini, yang lain pakai topeng yang berbeda. Nanti ada lagi lingkungan berbeda pakai topeng yang warnanya beda lagi, ya. Gitu supaya diterima di semuanya dan orang memenuhi apa yang kita mau. Sebetulnya hasilnya adalah jiwa yang menderita karena ketidakjujuran pada dirinya sendiri. Kepalsuan biasanya satu paket dengan kelicikan. Lalu bagaimana solusinya Pak Setio? Ya solusinya bolak-balik lagi ya hening. Sadari bahwa kepalsuan membawa pada kegelapan jiwa dan pasti berujung pada kecelakaan penderitaan. Ya, mulai berkaca diri dengan benar. Dan bertindak apa adanya, natural, spontan, kalau Anda memang mau selamat, gitu loh. Ya. Saya ini orang yang apa adanya meskipun belum tentu akan membuka semua hal kepada semua orang. Bukan karena saya mau apa-apa, mau... Kadang-kadang Anda yang nggak siap, gitu ya. Jadi, kalau orang seperti saya udah nggak punya topeng ini, silahkan dilihat apa adanya. Tapi, saya tidak bisa menciptakan semua hal karena penalaran orang beda-beda, ya itu aja sih. Ya, mari kita lanjut. Ada yang pernah nonton film ini enggak? Ya, silakan nonton tapi jangan sambil ngayal ya. Gitu. Kekejaman. Kekejaman itu muncul pada orang yang sibuk berhayal, hanyut jadi budak ego, obsesif, tidak lagi punya kasih, sehingga mati rasa. Kekejaman adalah bentuk ekstrim dari kelicikan dan keserakahan. Jadi kalau membiasakan ekstrim, ya, licik, serakah, nanti lama-lama jadi kejam. Orang hanya bisa sirna kekejamannya dengan terhubung kembali kepada sumber kasih murni di relung hati. Dan itu harus lewat keheningan yang tekun. Sekedar penyadaran moralitas baik buruk, ya misalnya, oh itu jelek, oh nggak bisa. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda hanya akan merepresi kekejaman ke layer subconscious atau unconscious mind. Dan nanti meledak pada waktunya. Ya. Gitu. Ya. Siapa coba yang suka begini? Ayo ngaku. Ya. Gitu. Nah, kalau di sebuah komunitas, sebuah lingkungan, kalau orang yang memang tidak bisa membereskan kekejamannya, dia harus ditaklukkan dengan kekuasaan. Gitu. Supaya nggak ngerusak yang lain. Nah, yang masih bisa disadarkan, ya disadarkan seperti ini, gitu, supaya nggak kejam lagi, supaya hidup dengan kasih murni. Egoistik, lawannya altruism. Ya. Watak egoistik terbentuk dari kebiasaan bertindak memenuhi khayalan. Bahagia datang dari semakin banyak mendapatkan bahkan merebut. Orang egois tentu saja krisis kasih murni. Dia pikir dirinya sendiri yang jadi pusat dunia dan harus diutamakan. Nah, selain memperhatikan hening, orang-orang egois perlu diajak bertindak altruis, yaitu bertindak untuk kepentingan orang lain dengan mengorbankan kesenangan diri. Ya, dengan cara ini orang egois bisa mencicipi kebahagiaan dari memberi dan membuat sesuatu yang berharga demi kepentingan orang lain. Ya, makanya kenapa kita di pusaka itu ada gerakan hening dan beraksi, nggak hening doang, ada aksinya, supaya orang nyicipin gitu loh. Melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan diri itu enak sebetulnya gitu. Jadi nggak hanya mikirin maunya sendiri aja. Gitu. Sekalipun tetap aja di situ nanti ada yang nggak tulus, ada yang caper gitu ya. Ya itu lain cerita lah. Harus diperbaiki lagi gitu.
Tapi tadi saya seneng tuh dengan ceritanya Ibnu Satria ya, habis ada acara di mana itu, di Tenjo ya. Parung apa Tenjo? Parung ya. Merasakan kesukacitaan, badan seger gitu. Nah itu, berbuat sesuatu yang tulus itu nanti hasilnya kayak begitu. Enak. Itu tuh momen surgawi. Ya gitu. Nah kalau Anda sudah bisa mengalami itu, Anda nanti akan tergerak untuk tidak lagi sibuk mikirin kepentingan diri aja. Ya. Oke? Kompetitif. Nih kompetitif nanti saudaranya iri, dengki, sama cemburu. Akar watak kompetitif adalah ilusi bahwa kita harus memperebutkan hal-hal yang kita butuhkan. Atau yang kita mau karena jumlahnya terbatas. Ya. Ada juga sih yang berkompetisi untuk sesuatu atau perkara yang imajiner. Seperti surga yang penuh bidadari. Ya rebutan gitu, karena dianggapnya itu stoknya terbatas bidadarinya ya. Jadi dia cepat-cepatan. Orang kompetitif tidak menyadari bahwa masing-masing orang punya jatah sesuai rajutan karma dan rancangan agungnya ya. Nah kalau orang yang sudah waras ya, dia punya sikap begini, dia hanya perlu melakukan yang terbaik untuk menjadi versi terbaik dari dirinya dan memenuhi rancangan agungnya, tanpa berebut dengan siapapun, tanpa mengalahkan siapapun. Ya. Dan dari sini juga jelas, tidak perlu iri sama jatahnya orang lain. Nggak perlu iri sama perannya orang lain. Belum tentu kita kalau di peran itu kita bahagia. Gitu. Dan tentu saja ada akar lain berupa obsesi dan keserakahan. Ya. Nah, tetap heningnya harus rajin ya. Dan Anda harus mengerti bahwa kita itu nggak usah berebut untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kesuksesan. Ya. Karena sebetulnya di bumi ini, di jagat raya ini, apa yang kita butuhkan tuh stoknya berlimpah kok. Ya. Nggak usah berebut tuh bisa sebetulnya. Ya. Begitu saudara. Nah, ini yang ke-9 ya. Attachment, kemelekatan. Kemelekatan juga berakar pada ilusi akibat kebiasaan berkhayal. Engkau melekat pada apapun, jabatan, pasangan, harta, keluarga, karena berilusi bahwa itu semua adalah sumber kebahagiaanmu. Dan engkau akan menderita saat itu semua hilang. Kemelekatan, bagaimana cara mengatasinya? Ya ini rumusnya. Kemelekatan disirnakan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa hidup berjalan sesuai hukum semesta, bukan seperti yang kita mau. Apa yang harus datang akan datang, yang harus lepas pasti lepas, tak ada yang langgeng. Maka yang punya sesuatu harus siap melepas pada waktunya. Segala yang datang pasti pergi pada waktunya. Kemelekatan pada pasangan memanifestasi menjadi sifat bucin alias budak cinta. Apa habis ini kita sekuat bucin ya? Bagaimana supaya kita tidak menjadi bucin? Ya, bagaimana kita tidak punya attachment? Ya ini, mulai menemukan kebahagiaan sejati di relung hati. Jadi kita bahagia bukan karena pasangan, bukan karena harta, bukan karena apapun termasuk jabatan. Ya, bahagia karena memang kita menemukan sumbernya di relung hati. Nah, kepada pasangan, kepada siapapun kita membagi kebahagiaan kita, bukan menuntut mereka supaya kita bahagia. Ya, gitu. Dan kita bersikap realistis. Pasangan dia punya dinamika sendiri, punya pilihan-pilihan sendiri. Jadi apapun juga pilihan dia, dinamika dia kita terima. Kita jadi nggak ikut-ikutan, jadi malah nggak waras kalau dia lagi nggak waras. Anak gitu ya, kan nggak bisa juga kita paksa seperti yang kita mau. Anak punya jalannya sendiri, ya sudah. Kita jangan kehilangan kebahagiaan oleh apapun tindakan anak. Kita maklumi, ya kalau salah kita maafkan, kita berkati dan seterusnya. Ya. Dan utamakan kebenaran. Jangan melakukan kesalahan mengikuti apa yang dimaui ego orang-orang dekat Anda. Ya. Itu udah kesalahan fatal kalau begitu. Kita harus konsisten menegakkan kebenaran meskipun itu bertentangan dengan apa yang dimaui oleh orang dekat Anda. Kalau Anda punya kemelekatan, yaitu manifestasinya lemah. Ya, jadi
orang-orang dekat Anda memaksa Anda mengikuti ego mereka, Anda ikut mereka, tidak setia kepada Tuhan. Ya. Nah, di sini harus Anda pahami bahwa tidak punya kemelekatan bukan berarti tidak bertanggung jawab. Ya. Orang yang punya kesadaran spiritual itu punya tanggung jawab luar biasa kepada siapapun yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pasangannya, kepada keluarganya. Tanggung jawab penuh tapi tidak punya attachment. Tanggung jawab penuh kepada pasangannya tapi tidak menjadi budak cinta kepadanya, gitu loh ya. Gitu. Terima kasih saudara dan saudari. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.